Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Suami istri di Malang ditemukan tewas di dalam rumah. Istri terluka, tusuk suami ditemukan tergantung. Tiga mahasiswa terduga pengubur bayi di rumah kontrakan di Malang ditangkap polisi. Serunya teatrikal Perang Sempioh yang mengiringi tradisi sedekah bumi di Kabupaten Lamongan. Tragedi memilukan terjadi di sebuah rumah desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Sepasang suami istri ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan, diduga akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu masalah ekonomi. Warga Dusun Tegalrejo RT 5 RW 10 Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang digegerkan dengan penemuan pasangan suami istri yang tewas di rumah mereka. Sang istri Iin Handayani ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusukan di kamar tengah rumah. Sementara suaminya Ari Wicaksono ditemukan tewas tergantung di kamar belakang. Peristiwa tragis ini pertama kali diketahui oleh ayah korban perempuan yang tinggal satu rumah. Hal itu kemudian membuat warga berdatangan dan melaporkannya ke perangkat desa serta polisi. Kerabat korban, Sarmat, menyebutkan bahwa Ari baru saja pulang dari pekerjaan proyek di luar pulau sehari sebelum kejadian. Keesokan harinya, korban bahkan mengantarkan 2 anaknya sekolah. Pak, dalam satu rumah ini ada berapa orang sih, Pak? Kalau di rumah situ sama anaknya, sama Mbak Iin, sama suaminya, itu 4 kan, sama orang tuanya. Jadi 5. Oh, berarti itu sekolah, berarti kejadiannya... Kejadian itu anaknya sudah sekolah. Berarti sempat mengantarkan anaknya? Ya, pagi itu jam 6:30 itu biasanya kan anaknya itu kan, yang Iinnya itu kan ngantar sekolah sama jualan. Terus jam 7 kan pulang. Gitu. Berarti sempat mengetahui bahwa itu Iin sempat mengantarkan sekolah? Sempat itu. mengantarkan sekolah. Memangnya ngantar sekolah saya kan pernah tahu sering kan. Kadang-kadang kan kebarengan sama saya, mau ngantar, saya juga berangkatnya jam 6:15, jam 6. Tim Inafis Polres Malang yang tiba di lokasi kejadian melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil penyelidikan sementara diduga kuat Ari membeli mengakhiri hidup seusai membunuh istrinya. Itu namanya Pak Kasum, orang tua ini itu setelah memberikan makan ayam, dia kemudian masuk ke rumah dan mendengar ada rintian di kamar tengah. Kemudian setelah dilihat itu ternyata adalah anaknya yang bernama Iin itu tadi dalam kondisi luka dan mengeluarkan darah. Nah, sehingga dia berusaha untuk minta bantuan tetangga agar bisa dibantu, ditolong dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Setelah orang tuanya itu melihat Iin dalam keadaan terluka seperti itu, kemudian Pak Kasum ini, orang tua Iin ini berusaha mencari suaminya. Karena yang dia ketahui sebelum meninggalkan rumah dia ke belakang tuh memberikan makan ayam, itu hanya ada dua orang, yaitu Ari suaminya dan Iin istrinya. Meski demikian, polisi masih mendalami motif pasti di balik tragedi tersebut. Dugaan awal motifnya adalah persoalan ekonomi dan rumah tangga. Nur Ramadan melaporkan dari Malang. Ya. Pak Mawan, Pak Arisandi. Kecelakaan maut melibatkan bus dan motor terjadi di Nganjuk. Usai kecelakaan bus dan motor terbakar dipicu percikan api dari motor. Kecelakaan ini menyebabkan pengendara motor meninggal dunia. Kecelakaan maut ini terjadi di jalur nasional di Sukomoro, Nganjuk, Selasa malam. Kobaran api melalap bus pariwisata Neo Harapan. Sementara motor yang berada di bawah bus juga tak luput dari lalapan api.
Kecelakaan bermula ketika motor yang dikendarai Bayu Dwi jatuh ke sisi kanan jalan, diduga akibat jalan bergelombang. Naas dari arah berlawanan melaju bus dan menabrak motor hingga terseret sejauh 10 meter. Akibat peristiwa ini, pengendara motor Bayu Dwi, warga Baron, Nganjuk, meninggal dunia seketika. Bus diduga terbakar karena terkena percikan api motor yang terseret. Proses pemadaman membutuhkan waktu 30 menit dengan menerjunkan 2 unit mobil PMK. Sementara sopir bus yang belum diketahui identitasnya serta penumpang selamat. Titik api di mana dulu di awalnya, Mas? Titik api tadi saya pertama datang ke lokasi ada di bagian depan paling bawah. Berapa lama, Mas, pemadamannya tadi? Untuk pemadaman api sekitar 30 menit selesai. Ada yang MD nih, Mas? Kalau tadi ada sebelah belakang armada kami ada yang meninggal dunia. Meninggal dunia. Itu Itu sudah dibawa ke rumah sakit. pengemudi dari mana? Motor atau penumpang? Yang meninggal dunia kelihatannya dari sepeda motor. Saya motornya. Polisi yang datang ke lokasi kejadian segera memeriksa sejumlah saksi-saksi dan melakukan pengaturan lalu lintas yang mengalami kemacetan panjang. Kecelakaan ini dalam penanganan Satlantas Polres Nganjuk. Danu Sukendro melaporkan dari Nganjuk. Rumah yang juga dijadikan tempat produksi kerupuk di Pacitan ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat ledakan dari tungku kompor minyak penggorengan kerupuk. Rumah produksi kerupuk milik Abdul Rahman, warga Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, ludes dilalap si jago merah. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun usaha tersebut sia-sia lantaran api semakin berkobar karena hembusan angin yang kencang. Api sempat merembet ke 2 rumah lainnya. Api baru bisa dikendalikan setelah 3 mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Menurut warga, kebakaran diduga terjadi akibat ledakan salah satu tungku kompor penggorengan kerupuk. Pasalnya, warga sempat mendengar ledakan kemudian disusul api yang langsung membesar. Saya tadi di ruang tamu sini habis ada orang diri kan, terus ada dengar suara kayak gedok gitu dari belakang, terus Pak Joko tuh keluar, soalnya api udah besar. Ibu rumahnya dekat dari sini? Ya itu Sampingnya pas. Itu biasanya dibuat untuk apa sih Bu yang terbakar itu? Goreng kerupuk. Oh, itu tadi kira-kira pemiliknya pas kemana Bu waktu kebakar itu? Jadi kami bisa menyimpulkan kalau semacam alat produksi seperti itu yang terbakar adalah sisa minyak. Jadi ketika masih panas, minyak itu bisa menyala sendiri. Kami mendatangkan 3 unit sekaligus. Ini insya Allah api sudah bisa dikendalikan dan ini tinggal pembasahan saja. Kira-kira itu tadi waktu ditinggal atau gimana itu Pak? Pemiliknya belum kami temui. Jadi ketika kerupuk itu digoreng terus ditinggal itu kan minyaknya masih panas. Lah minyak yang panas itu ada kecenderungan untuk menyala itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian pemilik pabrik kerupuk ini diduga mencapai ratusan juta rupiah. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan.